Pertemuan tak terduga. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Gus Ikdam tengah mengisi pengajian di masjid kampung. Suasana penuh hikmat ketika lantunan ayat-ayat suci menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, di luar masjid, terdengar keributan kecil. Seorang anak laki-laki kurus ditangkap oleh warga karena kedapatan mencuri pisang dari kebun milik Pak Karto. Anak itu menangis sambil memohon ampun, sementara beberapa warga menghardik dengan kasar. Gus Ikdam, yang mendengar keributan tersebut, segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Anak itu masih menggenggam erat seikat pisang yang sudah mulai layu. Tubuhnya yang kotor dan wajahnya penuh debu menunjukkan betapa keras hidup yang ia jalani. Dengan suara bergetar, anak itu menjelaskan bahwa ia mencuri pisang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengisi perutnya yang kosong sejak 2 hari lalu. Pak Karto yang merasa dirugikan tidak terima dengan alasan itu dan tetap ingin membawa anak itu ke kantor desa untuk dihukum. Gus Ikdam meminta semua orang tenang dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan anak itu. Dengan lembut, Gus Ikdam bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Anak itu menjawab dengan lirih, "Aku Raffi, Gus." Raffi menunduk malu sambil menyembunyikan air matanya. Gus Ikdam mendekati dan mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Kenapa kamu sampai mencuri pisang ini?" tanya Gus Ikdam dengan nada lembut namun penuh wibawa. Raffi kembali terisak, menceritakan bahwa ia sudah yatim piatu sejak setahun lalu dan hidup mengandalkan belas kasihan warga. Namun, beberapa hari terakhir tidak ada yang memberinya makan. Mendengar pengakuan itu, hati Gus Ikdam serasa ditikam ribuan duri. Ia menarik napas panjang dan menatap warga yang mulai terdiam. "Apakah kita sudah lupa ajaran Rasulullah? Anak yatim piatu ini bukan untuk dihukum, tapi untuk dilindungi dan disayangi," ujar Gus Ikdam dengan suara bergetar. Beberapa warga mulai tertunduk malu, menyadari kesalahan mereka. Pak Karto yang semula bersikeras menghukum, kini mulai melunak. "Maafkan aku, Gus, aku tidak tahu kalau dia anak yatim piatu," ucap Pak Karto dengan suara lirih. Gus Ikdam tersenyum tipis, menahan air matanya. "Raffi, mulai sekarang kamu tidak perlu mencuri lagi. Kamu bisa tinggal di pondok dan belajar agama bersama kami. Di sana, ada makanan dan tempat tinggal untukmu," ujar Gus Ikdam sambil mengelus pundak Raffi. Anak itu menatap Gus Ikdam dengan penuh haru, tidak menyangka ada orang yang begitu baik kepadanya. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa tersentuh dan ada yang ikut menangis. Gus Ikdam lalu meminta Raffi untuk ikut dengannya ke pondok. Sebelum berangkat, beliau mengajak warga untuk lebih peduli kepada anak yatim piatu di sekitar mereka. "Jangan sampai kita mengabaikan mereka. Sesungguhnya, siapa yang mengasihi anak yatim, dia akan dekat dengan Rasulullah di surga nanti," kata Gus Ikdam mengakhiri ucapannya dengan doa bersama. Di perjalanan menuju pondok, Gus Ikdam merasa hatinya tercabik-cabik melihat kondisi Raffi. Pikirannya melayang pada betapa banyak anak-anak yang mungkin bernasib sama dengan Raffi, namun tidak ada yang peduli. Tanpa disadari, air mata pun mengalir di pipinya. Beliau berharap bisa menjadi perantara kebaikan bagi mereka yang membutuhkan, termasuk Raffi yang kini mulai tersenyum di sampingnya. Luka di balik senyum. Sesampainya di pondok, para santri menyambut kedatangan Gus Ikdam dengan penuh hormat. Namun, mereka tampak bingung ketika melihat seorang anak kecil lusuh berjalan di samping beliau. Gus Ikdam meminta salah satu santri untuk mengambilkan air dan pakaian bersih untuk Raffi. Dengan hati-hati, Raffi dibimbing masuk ke dalam kamar tamu untuk beristirahat. Setelah membersihkan diri, terlihat betapa kurus tubuhnya, dengan bekas luka lebam di beberapa bagian. Gus Ikdam yang melihat itu langsung terenyuh dan duduk di samping Raffi. "Nak, siapa yang melukaimu?" tanya Gus Ikdam dengan nada lembut namun serius. Raffi terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Aku sering dipukuli oleh orang-orang yang marah saat aku meminta makan, Gus," jawab Raffi dengan suara lirih. Gus Ikdam menahan amarahnya. Bagaimana mungkin seorang anak sekecil itu harus menghadapi kekerasan hanya demi sesuap nasi? Hatinya teriris, dan ia tak kuasa menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Raffi mulai bercerita tentang kehidupannya sejak orang tuanya meninggal. Ibunya wafat karena sakit keras, sementara ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat bekerja di kota. Sejak itu, ia hidup menggelandang dan bergantung pada belas kasihan warga. Namun, tidak semua orang berbaik hati. Beberapa kali ia diusir, bahkan dipukuli hanya karena meminta sedikit makanan. Ketika rasa lapar tak tertahankan,
ia terpaksa mencuri pisang dari kebun Pak Karto. Gus Ikdam menghela napas panjang, mencoba menahan perasaan pedih yang menyeruak di dadanya. Mulai sekarang, kamu tidak perlu takut lagi. Di sini, kamu adalah keluargaku. Kita akan hidup bersama dan belajar agama bersama-sama, kata Gus Ikdam sambil memeluk Raffi. Anak itu merasa hangat dalam dekapan penuh kasih sayang tersebut, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Di luar kamar, beberapa santri dan pengurus pondok mendengar cerita Raffi. Mereka ikut terharu dan meneteskan air mata. Salah satu santri senior, Farid, menawarkan diri untuk menjadi kakak asuh bagi Raffi agar ia merasa lebih nyaman di pondok. Gus Ikdam menyambut niat baik itu dengan senyuman tulus. Alhamdulillah, ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai umat Islam. Merawat dan melindungi anak yatim adalah bagian dari iman kita, ujar beliau. Setelah memastikan Raffi sudah merasa aman dan tenang, Gus Ikdam mengumpulkan para santri dan memberikan nasihat. Anak-anak, kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Lihatlah Raffi, dia kehilangan segalanya namun tetap berusaha bertahan hidup. Jangan sampai kita yang memiliki banyak nikmat justru abai terhadap saudara kita yang membutuhkan, pesan Gus Ikdam dengan suara bergetar. Malam itu, Raffi tidur dengan tenang di pondok. Wajahnya mulai menunjukkan kebahagiaan, sesuatu yang mungkin sudah lama ia lupakan. Di sisi lain, Gus Ikdam berdoa dengan penuh haru, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjaga Raffi dan anak-anak lain yang terlantar. Beliau berharap pondoknya bisa menjadi tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan. Tak disangka, berita tentang tindakan Gus Ikdam merawat anak yatim piatu itu mulai menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang sebelumnya mengecam Raffi kini merasa malu dan ingin membantu. Pak Karto bahkan datang ke pondok keesokan harinya dengan membawa makanan dan permohonan maaf. Dengan hati besar, Gus Ikdam menerimanya dan mengajak semua warga untuk berbuat baik kepada sesama. Raffi mulai beradaptasi. Pagi itu, Raffi terbangun lebih awal dari biasanya. Suasana pondok yang tenang membuatnya merasa nyaman dan aman. Ia melihat para santri sudah mulai beraktivitas, ada yang membersihkan halaman, ada pula yang mengaji di serambi. Raffi terdiam sejenak, merenungkan hidupnya yang berubah begitu cepat sejak bertemu Gus Ikdam. Tak lama kemudian, Farid datang dengan senyum ramah sambil membawa sarapan. "Selamat pagi, Raffi. Ayo, kita sarapan dulu," ujar Farid sambil meletakkan nampan berisi nasi dan lauk sederhana. Raffi menatap makanan itu dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama ia tidak merasakan makanan layak seperti ini. "Terima kasih, Kak," ucapnya lirih. Farid hanya tersenyum dan mengelus pundaknya. "Di sini, kamu tidak perlu takut atau merasa terancam. Semua orang di pondok ini adalah keluargamu," tambahnya. Saat sedang menikmati sarapan, Gus Ikdam datang dan duduk di samping Raffi. "Bagaimana tidurnya, Nak? Nyaman, kan?" tanya beliau. Raffi mengangguk malu-malu sambil terus mengunyah makanannya. "Alhamdulillah, Gus. Terima kasih sudah menolong saya," jawabnya pelan. Gus Ikdam menghela napas dan mengusap kepala Raffi dengan lembut. "Kamu adalah amanah dari Allah. Kita sebagai umat harus saling peduli dan membantu," kata beliau dengan suara teduh. Hari itu, Gus Ikdam mengajak Raffi berkeliling pondok, memperkenalkan setiap sudutnya. Ia juga mengenalkan Raffi kepada para santri dan pengurus. Para santri menyambutnya dengan hangat, membuat Raffi merasa diterima dan dihargai. Saat tiba di kebun belakang pondok, Gus Ikdam menunjukkan tanaman sayuran yang ditanam oleh para santri. "Nanti, kamu bisa ikut belajar bercocok tanam di sini. Kita panen bersama, dan hasilnya untuk makan kita semua," kata beliau. Sore harinya, Gus Ikdam mengajak Raffi ikut dalam pengajian bersama. Awalnya, Raffi merasa gugup karena belum terlalu paham bacaan Al-Quran. Namun, Gus Ikdam dengan sabar mengajarinya huruf demi huruf, hingga perlahan Raffi mulai terbiasa. Para santri lain juga dengan senang hati membantu Raffi belajar mengaji dan membaca doa. Melihat Raffi mulai bersemangat, hati Gus Ikdam merasa lega. Usai pengajian, Gus Ikdam memberikan nasihat kepada seluruh santri tentang pentingnya saling menyayangi dan melindungi. "Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ingatlah, kita semua sama di hadapan Allah. Kebaikan dan kepedulian adalah cerminan iman kita," ujar beliau. Para santri mendengarkan dengan hikmat, menyadari bahwa pondok ini bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga tempat belajar kasih sayang. Sementara itu, di luar pondok,
warga mulai berdatangan untuk memberikan bantuan. Ada yang membawa sembako, pakaian, bahkan ada juga yang menawarkan diri membantu renovasi pondok. Pak Karto, yang sebelumnya marah kepada Raffi, datang dengan membawa sekarung pisang dari kebunnya. "Gus, saya ikhlas pisang ini untuk pondok. Maafkan saya atas kesalahan kemarin," ucapnya tulus. Gus Ikdam menyambut dengan senyuman dan mengucapkan terima kasih. Raffi merasa terharu melihat perubahan sikap warga. Dari yang semula mencaci, kini mereka mendukung dan peduli padanya. Di dalam hatinya, Raffi merasa kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan penuh syukur, ia bertekad untuk menjadi anak yang baik dan tidak lagi menyusahkan orang lain. Melihat semangat itu, Gus Ikdam hanya bisa berdoa agar Raffi tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan berbakti. Malam harinya, sebelum tidur, Raffi termenung di tempat tidurnya. Ia merasa hidupnya berubah seketika sejak dipertemukan dengan Gus Ikdam. Sambil meneteskan air mata haru, ia berdoa kepada Allah agar selalu diberi kekuatan dan kebahagiaan di pondok ini. Gus Ikdam, yang diam-diam melihat Raffi dari balik pintu, ikut menangis dalam keheningan malam. Ujian kesabaran. Beberapa minggu berlalu sejak Raffi tinggal di pondok. Ia mulai beradaptasi dengan rutinitas santri, bangun sebelum subuh, mengaji bersama, membersihkan lingkungan, dan belajar ilmu agama. Wajahnya tampak lebih cerah, tubuhnya juga lebih berisi karena terjaga asupan gizinya. Farid selalu mendampinginya dalam berbagai kegiatan, memastikan Raffi tidak merasa sendirian. Gus Ikdam pun sering mengajaknya berdiskusi ringan agar ia merasa lebih nyaman. Namun, tidak semua santri menerima kehadiran Raffi dengan sepenuh hati. Beberapa di antaranya masih merasa curiga karena latar belakangnya sebagai pencuri pisang. Suatu sore, ketika Raffi sedang menyiram tanaman di kebun belakang, 3 santri bernama Andi, Burhan, dan Roni menghampirinya dengan raut wajah tidak bersahabat. "Hei, pencuri, jangan-jangan kamu cuma pura-pura baik biar bisa makan gratis di sini," ejek Andi dengan nada sinis. Raffi terdiam, wajahnya memerah menahan malu dan sakit hati. Burhan menimpali, "Iya, siapa tahu nanti kamu nyolong barang pondok. Dasar anak maling." Roni pun ikut menertawakan Raffi sambil mendorong pundaknya hingga terjatuh. Raffi hanya bisa terdiam, mencoba menahan air mata. Namun, tiba-tiba Farid muncul dan menegur mereka dengan tegas. "Hei, apa-apaan kalian menghina adik kita sendiri?" seru Farid dengan nada marah. Andi dan teman-temannya terkejut melihat Farid yang biasanya tenang mendadak marah besar. "Farid, dia itu maling, nggak pantas ada di sini," ujar Andi, masih keras kepala. Farid mendekat dan menatap mereka tajam. "Ingat, siapapun yang sudah berada di pondok ini adalah saudara kita. Gus Ikdam mengajarkan untuk menerima dan melindungi, bukan menghakimi. Kalau kalian tetap berpikiran sempit seperti ini, lebih baik kalian keluar dan minta maaf pada Gus," kata Farid dengan suara tegas. Mendengar ancaman itu, Andi dan teman-temannya terdiam. Mereka tidak menyangka Farid akan bersikap sekeras itu. Akhirnya, mereka pergi dengan wajah kesal tanpa sepatah kata pun. Farid segera menghampiri Raffi yang masih terduduk di tanah, matanya sembab. "Raffi, jangan dengarkan omongan mereka. Kamu anak baik, dan aku percaya itu," ujar Farid sambil mengusap kepala Raffi. Sore itu, Farid membawa Raffi menghadap Gus Ikdam dan menceritakan kejadian tersebut. Mendengar kisah itu, Gus Ikdam menghela napas panjang, lalu memanggil Andi, Burhan, dan Roni untuk menghadap. Saat mereka berdiri di depan Gus Ikdam, wajah mereka pucat karena takut dimarahi. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. "Kalian tahu, Rasulullah pernah bersabda bahwa menyakiti anak yatim adalah dosa besar. Kenapa kalian tega mengolok-olok saudara kalian sendiri?" tanya beliau dengan nada lembut namun menusuk hati. Ketiga santri itu tertunduk, tak mampu menatap wajah Gus Ikdam. "Maafkan kami, Gus, kami hilaf dan terbawa prasangka buruk," ujar Andi dengan suara lirih. Gus Ikdam menatap mereka penuh makna. "Saya tidak marah, tapi saya kecewa. Ingatlah bahwa pondok ini adalah rumah bagi semua yang membutuhkan perlindungan. Mulai sekarang, jadilah saudara yang saling menjaga, bukan saling menyakiti," pesan Gus Ikdam. Setelah kejadian itu, Andi dan teman-temannya meminta maaf secara langsung kepada Raffi. Mereka bahkan mulai mengajak Raffi bermain dan belajar bersama, mencoba menebus kesalahan yang mereka perbuat. Melihat perubahan sikap mereka, Raffi merasa lega dan mulai membuka diri.
Gus Ikdam hanya bisa tersenyum bahagia melihat persaudaraan mereka semakin erat. Hati yang terluka. Setelah kejadian itu, hubungan Raffi dengan para santri mulai membaik. Andi, Burhan, dan Roni yang sebelumnya mengejek kini berubah menjadi sahabat yang selalu mendampinginya. Mereka sering bermain bola bersama di halaman pondok atau membantu Raffi menghafal doa-doa pendek. Gus Ikdam merasa lega melihat perubahan tersebut. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Suatu malam setelah salat Isya, Gus Ikdam duduk sendirian di serambi sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, Raffi datang dan duduk di sampingnya dengan wajah muram. "Kenapa, Nak? Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Gus Ikdam lembut. Raffi terdiam sejenak sebelum akhirnya berani membuka suara. "Gus, kadang aku masih merasa takut. Takut kalau aku hanya merepotkan di sini. Takut kalau orang-orang masih memandangku sebagai pencuri," ujar Raffi dengan suara lirih. Gus Ikdam tersenyum dan mengusap kepala Raffi penuh kasih. "Anakku, jangan pernah merasa begitu. Kamu adalah bagian dari keluarga besar pondok ini. Allah telah menakdirkanmu berada di sini bukan tanpa alasan," jawab beliau. Raffi menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. "Tapi, Gus, kenapa hidupku selalu sulit? Aku hanya ingin makan dan hidup tenang, tapi selalu dihina dan disakiti. Apa aku memang ditakdirkan menderita?" tanya Raffi sambil menangis. Gus Ikdam merangkulnya erat, menahan air mata yang mulai membasahi pelupuk matanya. "Nak, setiap ujian hidup adalah cara Allah menguatkan kita. Rasulullah pun mengalami banyak penderitaan, dihina, bahkan diusir. Namun, beliau tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan," ujar Gus Ikdam dengan penuh kelembutan. Raffi mencoba memahami nasihat itu, meski hatinya masih terasa berat. Setelah menenangkan diri, Raffi bertanya, "Gus, apakah aku bisa menjadi anak yang baik dan berguna seperti santri lainnya?" Gus Ikdam tersenyum lebar. "Tentu bisa, Nak. Semua tergantung niat dan usaha kita. Jangan pernah ragu pada kemampuanmu. Aku yakin kamu akan menjadi anak yang saleh dan membanggakan," jawab beliau yakin. Keesokan harinya, Gus Ikdam mengumpulkan semua santri dan memberikan nasihat berharga tentang kasih sayang dan kebersamaan. "Ketahuilah, anak-anakku, kita hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain hanya karena kita punya lebih banyak. Justru dengan berbagi dan merangkul saudara yang kekurangan, kita akan lebih dekat dengan rahmat Allah," ujar beliau dengan suara penuh wibawa. Para santri mendengarkan dengan hikmat, menyadari betapa pentingnya saling menguatkan dalam kehidupan. Setelah itu, Gus Ikdam meminta Raffi untuk menceritakan sedikit tentang perjuangannya selama hidup di jalanan. Dengan hati yang berdebar, Raffi berdiri di depan teman-temannya dan mulai berbicara. "Saat hidup di jalanan, aku sering merasa sendirian. Aku makan dari sisa-sisa orang, tidur di emperan, dan selalu dihina. Tapi ketika bertemu Gus Ikdam, aku merasa hidupku berubah. Aku tidak lagi takut atau merasa sendiri. Terima kasih, Gus, dan terima kasih teman-teman yang sudah menerimaku," ucap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Para santri bertepuk tangan, dan beberapa di antara mereka meneteskan air mata. Mereka terharu mendengar kisah perjuangan Raffi yang begitu berat. Sejak saat itu, Raffi merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa ia sudah menemukan rumah yang penuh kasih sayang. Gus Ikdam menatap anak-anak itu dengan penuh haru, berharap kebersamaan dan persaudaraan ini terus terjaga. Ujian dari masa lalu. Hari-hari Raffi di pondok semakin berwarna. Ia mulai terampil mengaji dan sudah hafal beberapa doa pendek. Para santri pun semakin menyayanginya, bahkan Andi, Burhan, dan Roni yang dulu mencemooh kini menjadi pelindungnya. Namun, ketenangan itu terusik ketika suatu hari seorang pria datang ke pondok dengan wajah garang. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam, tubuhnya kekar dengan tatapan tajam. Para santri langsung waspada, dan beberapa dari mereka berlari memanggil Gus Ikdam. Raffi yang sedang menyapu halaman langsung gemetar melihat pria tersebut. "Hei, anak kecil, kamu kira bisa sembunyi di sini setelah mencuri dariku?" bentak pria itu sambil menunjuk ke arah Raffi. Gus Ikdam segera keluar dan menghampiri pria itu dengan tenang. "Assalamualaikum, ada apa ini, Mas?" sapanya lembut. Pria itu menggeram. "Anak ini maling, Gus. Dia mencuri dompet saya di pasar beberapa bulan lalu. Saya baru tahu dia di sini dari warga," teriaknya dengan nada marah. Raffi pucat pasi,
seluruh tubuhnya gemetar tak berdaya. Dengan tetap tenang, Gus Ikdam mengajak pria itu masuk ke ruang tamu untuk berbicara lebih lanjut. Raffi ikut dibawa masuk meskipun wajahnya masih penuh ketakutan. Di dalam, Gus Ikdam menyilakan pria itu duduk dan menyuguhkan air. "Coba ceritakan lebih detail, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya beliau. Pria itu menghela napas kasar. "Saya ini pedagang buah di pasar. Beberapa bulan lalu, dompet saya hilang. Kata orang, ada anak kecil yang lari membawa dompet saya, dan mereka melihat anak itu mirip dengan bocah ini." Tuduhnya sambil menunjuk Raffi. Gus Ikdam menoleh pada Raffi yang menunduk dalam-dalam. Raffi akhirnya mengumpulkan keberanian dan berbicara dengan suara bergetar. "Itu benar, Gus. Saya pernah mencuri dompet di pasar karena sangat lapar. Saya tidak punya uang dan sudah 2 hari tidak makan." Air matanya mulai mengalir. Gus Ikdam menghela napas panjang, lalu menatap pria itu dengan penuh harap. "Mas, saya paham betapa marahnya Anda. Tapi anak ini melakukan itu bukan karena ingin, melainkan karena keadaan. Dia hidup sebatang kara tanpa keluarga dan makanan. Tolong maafkan dia. Saya siap mengganti kerugian Anda," ujar Gus Ikdam dengan nada penuh ketulusan. Pria itu terdiam, wajahnya melunak melihat Raffi menangis penuh penyesalan. "Gus, bukan soal uangnya. Saya hanya merasa marah dan sakit hati karena hasil kerja keras saya hilang begitu saja," ujarnya lebih tenang. Gus Ikdam mengangguk paham. "Saya mengerti. Namun, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri juga adalah sebuah kebaikan besar. Anak ini sudah berjanji akan berubah. Saya mohon berikan dia kesempatan kedua," ucap beliau dengan penuh harap. Akhirnya, setelah merenung sejenak, pria itu menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah, Gus. Kalau Anda yang meminta, saya maafkan anak ini. Semoga dia benar-benar berubah." Gus Ikdam tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih. Setelah pria itu pulang, Raffi menangis sejadi-jadinya sambil bersujud di kaki Gus Ikdam. "Gus, maafkan saya benar-benar menyesal. Saya berjanji tidak akan mencuri lagi," isaknya. Gus Ikdam mengangkat Raffi dan memeluknya erat. "Nak, taubat itu membuka pintu ampunan Allah. Jangan tangisi masa lalumu. Jadikan itu sebagai pelajaran dan mulailah hidup dengan kebaikan," bisik beliau dengan lembut. Para santri yang mendengar kejadian itu merasa terharu dan semakin menghargai perjuangan Raffi. Mereka yakin bahwa Gus Ikdam benar, setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan dan dukungan. Raffi pun merasa semakin mantap untuk menghapus masa lalunya yang kelam dan menata hidup baru dengan penuh kebaikan. Cahaya di tengah kegelapan. Sejak peristiwa itu, Raffi semakin giat belajar dan beribadah. Setiap malam ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahannya di masa lalu. Gus Ikdam selalu menguatkan hatinya agar tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan. Para santri pun semakin menghargai Raffi karena melihat betapa tulusnya ia berusaha memperbaiki diri. Suatu hari, saat para santri sedang belajar bersama di Serambi, Gus Ikdam datang membawa kabar gembira. "Anak-anakku, kita mendapat donasi dari seorang dermawan untuk memperbaiki asrama dan menambah fasilitas belajar. Insya Allah, pondok kita akan semakin nyaman," ujar Gus Ikdam dengan wajah berseri. Semua santri bersorak gembira, berterima kasih atas rezeki tersebut. Di tengah kebahagiaan itu, Raffi hanya diam sambil tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur karena bisa tinggal di pondok yang penuh berkah ini. Farid yang duduk di sebelahnya menepuk pundaknya sambil berkata, "Kamu harus lebih semangat, Raff. Ini kesempatan kita untuk belajar lebih giat." Raffi mengangguk penuh semangat. Beberapa hari kemudian, Gus Ikdam mengajak para santri untuk membantu proses renovasi asrama. Mereka bekerja bahu-membahu merapikan kamar dan membersihkan halaman pondok. Raffi terlihat sangat antusias, tak kenal lelah membantu mengangkat batu bata dan membersihkan sisa material. Melihat kegigihan itu, Gus Ikdam merasa bangga dan terharu. Namun, cobaan kembali datang ketika suatu malam terdengar keributan di halaman pondok. Para santri berlarian keluar melihat dua pemuda kasar yang memaksa masuk. Salah satu dari mereka berteriak, "Hei, anak itu! Mana Raffi? Dia masih punya urusan sama kita." Wajah Raffi langsung pucat melihat mereka, dua preman jalanan yang dulu sering memaksanya mencuri. Gus Ikdam keluar dan menghadapi kedua preman itu dengan tenang. "Assalamualaikum, ada apa ribut-ribut malam-malam begini?" tanyanya dengan lembut namun tegas.
Salah satu preman itu mendengus kesal. Anak itu, Gus, dia dulu sering kerja buat kita. Sekarang malah sembunyi di sini tanpa izin. Bentaknya, Gus Ikdam tersenyum tipis. Di sini adalah tempat perlindungan bagi siapa saja yang ingin berubah. Kalau ada urusan, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, ujarnya. Namun, preman itu tetap keras kepala dan mendekati Raffi dengan tatapan mengancam. Hei, dasar pengkhianat, berani ninggalin kami, jangan kira bisa hidup tenang. Ancamnya sambil melangkah maju. Tanpa diduga, Farid berdiri di depan Raffi, melindunginya sambil berkata lantang, jangan sentuh dia. Raffi sudah jadi bagian dari kami. Kalau kalian mau ganggu dia, harus lewat kami dulu. Para santri lainnya ikut berdiri mendukung, membuat kedua preman itu gentar. Melihat solidaritas para santri, Gus Ikdam mendekati kedua preman itu dan menepuk pundak mereka dengan lembut. Anak muda, hidup dengan mengancam dan memaksa tidak akan membawa ketenangan. Mari duduk dan kita bicarakan masalah kalian. Saya yakin ada jalan keluar yang lebih baik, ucap Gus Ikdam. Terkejut dengan sikap bijaksana itu, kedua preman mulai melunak. Mereka akhirnya duduk bersama Gus Ikdam dan para santri. Dalam perbincangan itu, Gus Ikdam menasihati mereka tentang pentingnya mencari rezeki dengan cara halal dan menghindari perbuatan jahat. Kata-kata bijaknya perlahan menyentuh hati kedua preman tersebut. Setelah diskusi panjang, kedua preman itu meminta maaf pada Raffi dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Mereka juga menyatakan keinginan untuk meninggalkan kehidupan gelap dan belajar bekerja dengan lebih baik. Gus Ikdam menerima niat baik mereka dan memberikan bantuan untuk mencari pekerjaan halal. Raffi merasa lega dan bersyukur karena masalahnya dengan para preman telah selesai. Di malam itu, ia sujud dengan penuh keharuan, merasa bahwa hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik berkat kasih sayang Gus Ikdam dan para santri. Keikhlasan dalam pengabdian, hari-hari di pondok semakin damai. Raffi mulai dikenal sebagai santri yang rajin dan pekerja keras. Setiap ada pekerjaan berat, ia selalu berada di barisan terdepan, tak kenal lelah membantu para santri lainnya. Keberaniannya dalam menghadapi masa lalu pun membuatnya semakin dihormati. Suatu pagi, Gus Ikdam mengumpulkan para santri di Serambi untuk memberikan tausiah. Anak-anakku, kehidupan ini penuh dengan ujian. Jangan pernah merasa diri paling suci atau paling benar. Sebaliknya, lihatlah orang lain dengan penuh kasih sayang dan ajaklah menuju kebaikan, ujar beliau dengan suara lembut namun penuh wibawa. Raffi menyimak setiap kata dengan hati yang bergetar. Ia menyadari bahwa hidupnya telah banyak berubah sejak tinggal di pondok ini. Jika dulu ia selalu dihantui ketakutan dan kesendirian, kini ia merasa berada di tengah keluarga besar yang penuh kehangatan. Gus Ikdam selalu memberikan nasihat dengan kelembutan, membuat hati yang keras sekalipun luluh. Setelah tausiah, Gus Ikdam menghampiri Raffi dan tersenyum. Raffi, ikut Gus ke kebun, iya. Ada yang perlu kita lakukan di sana, ajak beliau. Raffi mengangguk antusias dan segera mengikuti Gus Ikdam menuju kebun pondok. Di sana, mereka melihat beberapa tanaman pisang yang mulai layu karena kurang perawatan. Nak, coba kamu ambil air dari sumur sana, ya. Kita sirami pohon-pohon ini supaya segar lagi, ujar Gus Ikdam. Raffi segera mengambil ember dan mulai memompa air dengan semangat. Saat ia menyiram tanaman itu, Gus Ikdam berkata pelan, kamu tahu, nak. Dulu pohon ini juga hampir mati karena tidak ada yang peduli. Tapi dengan sedikit perawatan dan perhatian, dia kembali segar dan memberikan buah yang manis. Raffi terdiam, menyadari bahwa kata-kata itu seperti menggambarkan hidupnya sendiri. Ia pernah, layu, di jalanan, hampir mati karena kekurangan perhatian dan kasih sayang. Namun, setelah berada di pondok, ia seperti pohon yang kembali hidup dan memberi manfaat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Gus Ikdam menepuk pundaknya lembut. Begitulah hidup, nak. Kadang kita hanya butuh sedikit kasih sayang dan perhatian agar bisa bangkit lagi. Jangan pernah merasa tidak berharga, karena setiap orang punya potensi kebaikan di dalam dirinya, ucap Gus Ikdam penuh kebijaksanaan. Setelah menyiram tanaman, Raffi membantu membersihkan kebun sambil berbincang dengan Gus Ikdam. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, harapan, dan cita-cita. Gus Ikdam selalu memberikan dorongan agar Raffi tidak menyerah dalam mengejar mimpi-mimpinya. Sore harinya, para santri berkumpul di Serambi untuk mengaji bersama. Raffi membaca Al-Quran dengan suara lantang dan merdu.
Para santri terkejut mendengar betapa fasihnya ia melantunkan ayat-ayat suci. Bahkan Gus Ikdam tersenyum bangga melihat perkembangan anak yatim piatu itu. Di akhir pengajian, Gus Ikdam memberikan nasihat penuh makna. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah salah dan pernah jatuh. Namun, jangan jadikan kesalahan itu sebagai alasan untuk tidak bangkit. Justru dari jatuh itulah kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Para santri mengangguk penuh pemahaman, termasuk Raffi yang semakin teguh dalam niatnya untuk berubah. Ia kini sadar bahwa hidup adalah perjuangan yang tak boleh dihentikan hanya karena masa lalu yang kelam. Dengan bimbingan Gus Ikdam, Raffi merasa memiliki kekuatan baru untuk menata hidupnya dengan lebih baik. Hikmah di balik ujian, hari itu suasana pondok terasa lebih ramai dari biasanya. Banyak tamu datang untuk mengikuti pengajian akbar yang dipimpin langsung oleh Gus Ikdam. Para santri sibuk mempersiapkan tempat dan hidangan bagi para jamaah. Raffi, seperti biasa, aktif membantu membersihkan halaman dan menata tikar bersama teman-temannya. Ketika waktu pengajian tiba, para jamaah sudah memenuhi serambi pondok. Gus Ikdam naik ke panggung sederhana dan mengawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema penuh hikmat. Setelah itu, beliau mulai menyampaikan tausiah dengan suara lembut dan penuh makna. Saudara-saudaraku, hidup ini adalah ujian. Kadang kita diberi cobaan berupa kesulitan, kehilangan, bahkan hinaan. Namun ingatlah, semua itu bukan tanda Allah membenci kita. Justru melalui ujian itulah Allah menguatkan iman dan menumbuhkan kesabaran kita, ujar Gus Ikdam dengan penuh ketulusan. Di tengah ceramahnya, tiba-tiba seorang pria tua berjalan terhuyung-huyung ke arah panggung. Bajunya kumal dan wajahnya kusut penuh kesedihan. Para jamaah terkejut dan memberikan jalan kepadanya. Pria itu menangis terisak sambil bersimpuh di depan Gus Ikdam. "Gus, tolong bantu saya. Anak saya ditangkap polisi karena mencuri. Saya malu. Saya tidak tahu harus bagaimana." Tangisnya pecah di hadapan semua orang. Gus Ikdam mendekat dan mengangkat pria itu dengan lembut. "Pak, jangan khawatir. Mari kita duduk dulu dan tenangkan pikiran," ujar beliau sambil memegang bahunya. Setelah pria itu agak tenang, Gus Ikdam bertanya, "Ceritakan pada saya, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan suara serak, pria itu mulai bercerita bahwa anaknya terpaksa mencuri karena tidak punya uang untuk membeli obat bagi ibunya yang sakit keras. Meski bukan alasan yang benar, namun niatnya hanyalah untuk menolong keluarga. Raffi yang mendengar cerita itu merasakan hatinya perih. Ia seolah melihat bayangan dirinya di masa lalu, terpaksa mencuri demi bertahan hidup. Air matanya tak kuasa dibendung, mengenang betapa getirnya hidup di jalanan tanpa dukungan siapapun. Gus Ikdam menghela napas panjang lalu berkata dengan bijak, "Setiap kesalahan punya jalan taubat. Jangan pernah merasa terpuruk selamanya hanya karena satu kesalahan. Kita akan bantu anak Bapak agar mendapatkan keringanan hukuman dan bimbingan supaya tidak mengulanginya lagi." Para jamaah terharu mendengar kebesaran hati Gus Ikdam. Mereka berinisiatif mengumpulkan donasi untuk membantu biaya pengobatan istri pria itu. Melihat kebersamaan yang terjalin, Raffi merasa kagum dan bersyukur menjadi bagian dari keluarga pondok yang penuh kasih. Setelah pengajian selesai, Raffi menghampiri pria tua itu dan menggenggam tangannya. "Pak, saya pernah merasakan apa yang Bapak rasakan. Saya juga pernah salah dan mencuri karena terpaksa. Tapi Gus Ikdam menunjukkan jalan kebaikan kepada saya. Jangan putus asa, Pak. Selalu ada harapan untuk berubah," ucap Raffi dengan suara gemetar menahan tangis. Pria tua itu terkejut mendengar pengakuan Raffi, namun ia tersenyum dan memeluk bocah itu dengan erat. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah memberi kekuatan pada Bapak," ujarnya lirih. Raffi hanya bisa membalas pelukan itu dengan air mata penuh keharuan. Gus Ikdam yang menyaksikan kejadian itu tersenyum penuh bangga. Ia tahu, Raffi kini sudah menjadi sosok yang kuat dan penuh empati. Dari anak jalanan yang terpuruk, kini ia tumbuh menjadi pemuda yang berjiwa besar dan mampu menguatkan orang lain. Malam itu, Raffi kembali merenung di sudut kamar. Ia teringat akan semua perjalanan hidupnya yang penuh liku. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi merasa sendirian. Pondok ini, para santri, dan terutama Gus Ikdam adalah keluarga yang selalu mendukungnya dalam keadaan apapun. Jalan terang menuju masa depan. Hari demi hari berlalu, Raffi semakin matang dalam menjalani kehidupannya di pondok. Ia bukan lagi anak yang terpuruk dan merasa rendah diri. Kini, ia tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan penuh kasih sayang.
Bahkan para santri sering meminta bantuannya dalam menghafal Al-Quran karena Raffi dikenal sangat tekun dan fasih membaca. Suatu sore, saat Raffi sedang membersihkan musola, Gus Ikdam memanggilnya ke serambi. "Raffi, duduklah sebentar," ujar Gus Ikdam dengan senyum lembut. Raffi pun duduk bersimpuh di hadapan beliau. "Ada apa, Gus?" tanyanya penasaran. Gus Ikdam menghela napas pelan sebelum berbicara. "Raffi, insya Allah minggu depan kita akan mengadakan pengajian akbar di alun-alun kota. Gus ingin kamu menjadi salah satu yang menyampaikan tausiah bersama para santri lainnya," kata beliau dengan penuh keyakinan. Raffi terkejut bukan main. "Saya, Gus, apa saya mampu? Saya takut mengecewakan," ucapnya ragu. Namun Gus Ikdam menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kamu mampu, Raffi. Jangan biarkan masa lalumu membatasi masa depanmu. Bukankah kita sudah berjanji untuk terus maju?" ujar Gus Ikdam dengan nada menenangkan. Setelah melalui latihan dan persiapan bersama para santri lainnya, tibalah hari yang dinantikan. Alun-alun kota penuh dengan jamaah dari berbagai daerah. Mereka berkumpul untuk mendengarkan tausiah dari Gus Ikdam dan para santri. Ketika giliran Raffi tiba, hatinya berdegup kencang. Namun, ia menguatkan diri dan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Dengan suara lantang dan penuh penghayatan, Raffi mengawali tausiahnya dengan ayat suci Al-Quran. Suaranya merdu menggema memenuhi alun-alun, membuat para jamaah terkesima. Setelah itu, ia mulai berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang kesulitan, keterpurukan, dan bagaimana kasih sayang Gus Ikdam mengubah hidupnya menjadi lebih baik. "Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan pernah merasa bahwa hidup kita telah berakhir hanya karena satu kesalahan. Selama kita mau bertobat dan berusaha memperbaiki diri, Allah pasti membuka jalan. Saya adalah bukti bahwa kasih sayang bisa mengubah seseorang dari yang hina menjadi lebih mulia," ucap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Para jamaah terharu mendengar kisahnya. Bahkan beberapa orang tak kuasa menahan tangis. Mereka tak menyangka bahwa anak muda yang fasih berdakwah itu dulunya adalah seorang pencuri yang hidup di jalanan. Gus Ikdam yang menyaksikan dari belakang panggung tersenyum bangga, merasa bahwa perjuangannya dalam membina Raffi membuahkan hasil. Setelah acara selesai, beberapa jamaah mendekati Raffi dan memberikan dukungan. Mereka bahkan mengundangnya untuk berbagi pengalaman di tempat lain. Raffi merasa terharu dan tak henti-hentinya bersyukur atas kesempatan yang diberikan Allah. Di pondok, Gus Ikdam memeluk Raffi dengan penuh bangga. "Kamu sudah membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Teruslah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama," pesan Gus Ikdam. Raffi mengangguk dengan mata berbinar. Malam itu, Raffi merenung di kamar dengan hati penuh rasa syukur. Ia sadar bahwa hidupnya telah berubah drastis berkat bimbingan Gus Ikdam dan kasih sayang para santri. Tidak ada lagi rasa rendah diri atau takut menghadapi masa depan. Raffi telah menemukan jalan terang yang selama ini ia cari. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap berada di jalan kebaikan dan mengabdikan diri untuk membantu sesama. Pondok ini bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga rumah yang penuh cinta dan pengharapan. Gus Ikdam mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang siapa kita di masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita bangkit dan menjadi lebih baik. Raffi kini mengerti bahwa masa depan ada di tangannya, dan ia siap menebarkan kebaikan dimanapun berada.